Baik, Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di ibadah BDBPS hari ini, 15 Mei 2020 dengan tema Hope Over Fear. Dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam keadaan yang sehat dan juga tetap bersemangat, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun puji Tuhan kita dapat bertemu secara virtual di tempat kita masing-masing. Baik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita menenangkan hati, kita mempersiapkan diri, kita awali ibadah ini dengan lagu Indah Bersamamu. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Kaulah perlindunganku.
Melalui pujian yang telah kita nyanyikan, kita diingatkan kembali bahwa hanya dekat Allah saja kita merasa tenang di tengah kekhawatiran hidup kita, di tengah ketakutan akan kondisi saat ini. Allah selalu menyertai kita, Allah melindungi kita, dan Allah lah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, kita menjadi selalu ingin bersekutu dengan Allah. Marilah kita siapkan hati, kita bersatu dalam doa untuk memulai bersekutuan dengan Allah. Kita berdoa. Ya Bapa, sumber harapan kami. Ya Bapa, sumber kekuatan kami. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap hal yang telah Kau berikan kepada kami, pada keluarga kami, kepada bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, terutama untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul untuk ibadah pada hari ini. Iya Bapa, pertama-tama kami mohon ampun kehadirat-Mu atas setiap salah dan dosa kami ketika menyakiti hati-Mu ataupun hati sesama kami. Kami juga mohon ampun kepadamu ya Bapa ketika kami masih sering khawatir ataupun takut akan kondisi yang kami hadapi. Kami mohon ampun kehadirat-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar kami memiliki hati dan pikiran yang fokus kepadamu. Dan juga berkatilah pembicara pada hari ini, Bapak Pendeta Jeffrey Rama, yang akan mewartakan firman pada hari ini. Berkatilah ya Bapa, agar dapat menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu, dan firman tersebut dapat menjadi kekuatan untuk setiap langkah kehidupan kami. Menyerahkan doa ini hanya dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan pernah berhenti. Mempersilahkan kepada Pendeta Jeffrey untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang sehat. Terima kasih juga untuk Unik ya, yang menjadi jembatan saya bisa hari ini melayani dan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara untuk pertama kalinya. Dari hati saya ingin mengatakan betapa senang saya bisa berkenalan dengan teman-teman baru yang ada di BPS, dan kita berharap semua ini cepat selesai sehingga satu kali kita bisa bertatap muka secara langsung, tidak lagi lewat pengantara Zoom, tapi kita bisa berbincang-bincang langsung, bertatap muka langsung. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan seperti tadi sudah disampaikan. Temanya adalah hope over fear. Pengharapan di tengah-tengah ketakutan, pengharapan di atas ketakutan. Nah, mari saya ajak kita melihat dulu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28 ini satu ayat yang sudah sangat terkenal, dan saya percaya ketika saudara baca ayat ini, oh saya udah hafal nih ayatnya. Tapi nggak ada salahnya, mari kita baca sama-sama sekali lagi, saudara yang di rumah, mari kita baca 1, 2, 3. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Alkitab berkata bahwa di dalam segala sesuatu Allah itu turut bekerja. Nah, kita perlu mengerti bahwa yang dimaksud dengan segala sesuatu itu semuanya. Segala sesuatu, semuanya, seluruhnya, segalanya. Dan kalau boleh kita kaitkan dengan masa-masa kita seperti ini, bahwa di dalam masa seperti ini pun Allah masih bekerja. Pengertian kebaikan yang dikatakan di dalam ayat ini, yaitu di dalam kacamatanya Tuhan, bukan kacamatanya kita. Seringkali kita berpikir apa? Oh, yang baik itu, kebaikan itu artinya sehat, artinya tidak sakit, artinya berhasil jadi kaya raya, dan kemudian jadi sukses, punya mobil 5, punya rumah 5, gitu kan. Dan akhirnya karena kebablasan punya istri 5, saudara. Nah, pengertian kebaikan seringkali kita ukur ketika kita baca ayat ini adalah menurut pandangan kita. Tapi sebetulnya tidak. Pengertian daripada kebaikan di sini adalah menurut kacamatanya Tuhan. Kalau memang, saya kasih contoh misalnya, kalau memang sakit membuat seseorang bisa bertobat, itu adalah kebaikan. Dibandingkan dia tidak sakit tapi hidupnya binasa, dia pesta pora, dia hidupnya macam-macam. Nah, ini sekilas saja, saya nggak mau karena nggak mau lama-lama di sini membahas ini karena ini bukan topik pembahasan kita. Tapi intinya begini, bahwa di dalam segala situasi yang kita hadapi, kita itu bisa punya harapan ketika kita tahu tujuan dari apa yang kita hadapi itu apa. Nah, Alkitab tadi jelas mengatakan bahwa segala sesuatu itu Tuhan izinkan dan Tuhan turut bekerja. Tujuannya apa, goalnya? Untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang saudara alami hari ini, apa yang bangsa kita alami hari ini, kita secara pribadi sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali bertanya, Tuhan kenapa ya kita ngalamin seperti ini? Tapi saya ingin ingatkan, ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam segala sesuatu. Nah, karena itu saya ingin kita melihat bahwa dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu kita bisa belajar. Kita bisa belajar banyak hal.
Tujuannya apa? Supaya ketika kita memahami bahwa ternyata di dalam situasi yang kita hadapi, di dalam masalah yang kita hadapi, di dalam pandemi yang kita sedang alami, di dalam pergumulan yang kita alami, ketika kita tahu ada apa di balik itu semua, itu menimbulkan pengharapan bagi kita. Bahwa ternyata semua ini di luar daripada apa yang kita bayangkan. Kita berpikir apa? Waduh, mati dah gua dah. Aduh, mati dah saya dah. Waduh, hancur dah hidup saya. Aduh, Tuhan ini tinggalkan saya. Tetapi ketika kita tahu bahwa ternyata di balik segala sesuatu ini, banyak kebaikan Tuhan dan kita belajar makna dari segala sesuatu itu, saya percaya bahwa harapan kita akan timbul. Bahwa ternyata itu semua tidak seperti yang kita bayangkan. Itu semua nggak seperti yang kita pikirkan. Dan akhirnya kita berkata apa? Oh, ternyata selama ini saya salah. Dan kemudian saya berdoa supaya ketika saudara menyelesaikan persekutuan doa pada siang hari ini, saudara bisa tersenyum, nggak takut lagi. Kenapa? Karena ternyata walaupun situasi yang kita alami nggak seperti yang kita inginkan, ternyata ada pengharapan di balik semuanya itu. Saja kita melihat di dalam satu kasus di Alkitab, satu peristiwa di dalam Kejadian pasal 32, ayat 22 sampai ayat 30. Saya ingin kita lihat ayat ini sama-sama. Saya ingin membacakan ayat ini buat Bapak Ibu Saudara semua. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi Saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat nanti, kita baca lagi sekali lagi, dan kemudian kita coba untuk membayangkan apa yang Yakub alami, dan menempatkan diri kita seperti di posisi Yakub pada saat cerita ini, kisah ini terjadi. Maka saudara akan menemukan hal bahwa apa yang Yakub alami pada malam itu adalah sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Alkitab berkata dia seberangkan segala miliknya, hartanya, bujangnya, anak-anaknya, istrinya, ya kambing dombanya, ternaknya, semuanya, tapi dia nggak ikut nyebrang. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba Alkitab berkata bahwa ada seorang asing yang datang kepada dia, dan kemudian seorang asing ini mengajak dia bergumul. Dan kemudian pergumulan itu melambangkan memakan waktu yang cukup panjang. Kenapa? Karena dikatakan bahwa orang ini yang melambangkan pergumulan, orang asing ini bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. Baru pergumulan itu baru selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali kita mengalami hal yang serupa? Bahkan saat ini, nggak ada yang mengira bahwa pandemi, bahwa wabah COVID-19 yang kita hadapi akan membuat kita dalam kondisi sekarang tidak bisa bekerja, work from home, bahkan ada orang-orang yang dirumahkan, ada orang-orang yang bukan hanya dirumahkan, tapi sudah di PHK. Dan orang-orang yang bekerja work from home juga harus mungkin mengalami pemotongan gaji, nggak dapat THR, dan segala macam. Dan ini berlarut-larut, dan kita nggak pernah pikirkan. Tiba-tiba, boom, hidup kita yang tadinya normal, mungkin saudara udah berencana, waduh, bulan Juni nih, liburan, pas liburan lebaran, mau pergi jalan-jalan sama keluarga. Tiba nggak bisa. Semua perencanaan jadi batal. Yang kasihan lagi yang mau menikah bulan-bulan ini, batal semuanya. Kita nggak pernah, mudah-mudahan nggak ada ya di sini ya. Mudah-mudahan semua di sini udah menikah atau yang belum menikah, mudah-mudahan nggak ada yang planning sehingga batal gitu ya. Nah, semua yang terjadi ini secara tiba-tiba seperti apa yang dialami Yakub. Tetapi kalau kita baca kisah ini tadi sampai akhir, sampai ayat yang ke-30, maka kita melihat bahwa ternyata ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Bahwa di akhir pergumulan itu, hidup Yakub nggak sama lagi. Nah, saya ingin kita belajar sama-sama. Tujuannya sekali lagi apa? Supaya ketika saudara tahu bahwa Tuhan itu punya maksud yang baik.
di dalam sebuah pergumulan yang Tuhan izinkan, maka pengharapan saudara jadi timbul. Kekuatan saudara jadi timbul. Bahwa ternyata Tuhan tidak seperti yang saudara bayangkan. Bahwa ternyata pergumulan yang saudara bayangkan berat akan menyiksa saudara, akan menghancurkan hidup saudara. Ternyata di dalamnya ada banyak hal yang baik yang kita bisa pelajari. Mari kita lihat. Yang pertama, apa yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan? Sesuatu yang baik yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan, yaitu bahwa pergumulan itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25, dikatakan demikian di dalam kisah tadi. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, dikatakan ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Perhatikan, sendi pangkal paha Yakub yang dipukul. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini bisa bergerak, beraktivitas dengan baik, itu bukan hanya karena tubuh kita ditopang oleh kedua kaki yang kuat. Tetapi apa? Tetapi juga ada faktor bahwa sendi pangkal paha kita atau bonggol kita itu harus di dalam posisi yang benar. Walaupun saudara punya kedua kaki yang kuat, perantara antara tubuh dengan kaki itu kan sendi pangkal paha. Kalau ini mengalami sesuatu, saudara nggak bisa belok kiri, nggak bisa bungkuk, nggak bisa menengadah, nggak bisa goyang kiri, goyang kanan. Nah, pada waktu Yakub bergumul, pergumulan itu, sekali lagi orang asing itu melambangkan pergumulan. Pergumulan itu memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok dan Yakub nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, bahwa sendi pangkal paha di dalam kisah ini, itu bisa dilambangkan sebagai sumber kekuatan. Sehingga pada waktu Yakub dipukul sendi pangkal pahanya, terpelecok dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan mengizinkan sebuah pergumulan seringkali untuk membuat kita kembali bergantung sama Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah doa saudara, kedekatan saudara sama Tuhan waktu saudara berdoa, kerinduan saudara ngobrol sama Tuhan waktu saudara berdoa, itu masih gregetnya sama besar seperti ketika saudara pertama kali ketemu Tuhan? Masih nggak seperti itu? Masih mending ada yang masih berdoa, ada yang masih ikut persekutuan doa. Ada orang-orang yang mungkin udah tinggalkan Tuhan, udah nggak lagi doa pagi, baca Alkitab juga enggak, doa ya kalau doa makan doang, gitu kan. Kalau dia lagi puasa dia nggak doa, ya kan. Ada yang mungkin udah nggak ke gereja, dan mungkin ada banyak orang-orang yang merasa orang-orang yang di luar Tuhan maupun orang Kristen yang hanya sekedar ke gereja, hanya sekedar Kristen KTP merasa bahwa apa? Sebetulnya nggak usah ada Tuhan juga saya bisa hidup kok. Saya kaya raya, saya bisa beli apapun, saya bisa bayar biaya rumah sakit. Nah, lewat peristiwa seperti ini kita melihat ada banyak orang-orang yang kita bisa belajar dari kehidupan, yaitu apa? Bahwa uang tidak bisa membeli yang namanya hidup. Kita dengar ada banyak konglomerat yang mati. Ada banyak orang-orang yang punya perusahaan ini, perusahaan itu. Waktu awal-awal kita mengalami hal-hal seperti ini, pasti saudara banyak terima WA. Wah, si ini meninggal. Oh, yang punya pabrik ini meninggal. Oh, yang punya perusahaan ini meninggal. Yang punya ini meninggal. Dan ternyata itu membuktikan apa? Sebanyak apapun harta saudara, satu yang nggak bisa saudara beli, yaitu nafas kehidupan. Karena itu saudara-saudara, ada banyak orang bertanya sama saya, Pak, kenapa Tuhan izinkan hal ini? Saya katakan kita semua nggak mau hal ini terjadi, tapi Tuhan punya maksud. Dan saya ingin katakan bahwa di dalam setiap krisis, itu selalu terjadi penuaian jiwa. Dan masa-masa seperti ini, di mana akan ada banyak orang melihat bahwa ternyata harta yang saya punya itu nggak ada gunanya loh, kalau udah kena COVID. Harta yang saya miliki, mau berobat ke Singapura, mau berobat ke Amerika, itu seringkali nggak ada gunanya. Kenapa? Karena belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Saudara punya duit yang paling banyak di dunia pun nggak bisa beli. Kalau nggak bisa beli obat, kalau saudara terkena COVID dan parah. Kenapa? Karena belum ditemukan. Dan masa seperti ini Tuhan izinkan salah satunya untuk membuat manusia kembali kepada Tuhan. Manusia mulai berpikir akan Tuhan. Manusia mulai meninggalkan kebergantungan kepada kekuatannya. Manusia mulai melihat bahwa apa yang dia pikir bisa jadi Tuhan, bisa jadi pegangan hidupnya, harta, perusahaannya, anak-anaknya, jabatannya, semuanya nothing. Saudara sekarang jabatannya manajer, work from home. Saudara jabatannya direktur, work from home. Nggak ada gunanya. Kita nggak bisa ketemu orang, kita nggak bisa kasih kartu nama dan membanggakan, oh saya ini direktur loh, perusahaan ini loh. Ini saatnya saudara belajar bergantung sama Tuhan.
Ini kena semua lini, saudara. Saudara yang eksekutif, saudara bekerja di perusahaan, saya seorang hamba Tuhan. Kenapa saya bilang ini kena ke semua lini? Karena ini juga Tuhan ngajarin saya juga sebagai hamba Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi saudara jangan berpikir, oh hamba Tuhan enak ya. No. Saya menggantungkan hidup saya dari pelayanan. Saya hamba Tuhan yang tidak mendapatkan gaji dari manapun. Jadi saya benar-benar menggantungkan hidup saya dari pelayanan. Ada pelayanan, saya mendapatkan persembahan. Tidak ada pelayanan, tidak ada persembahan. Nah, saya ngomong ini, saudara jangan salah artikan ya. Jadi saya mau ceritain bagaimana ini mengajarkan juga kepada saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Dan pada waktu awal-awal ini terjadi, saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau ngeluh, saya bilang. Saya belajar untuk nggak mengeluh dalam hidup ini, apapun yang terjadi. Saya cuma bilang, Tuhan, yang mau saya jadi hamba Tuhan itu bukan saya. Saya nggak pernah punya keinginan jadi hamba Tuhan. Keinginan saya jadi pengusaha, kaya, nanti baru coba gereja, gitu lah. Itu pelayanan juga lah. Jadi asyar bolehlah di gereja. Tapi kalau full untuk jadi hamba Tuhan, enggak lah. Karena saya merasakan waktu saya kecil, hidup saya susah. Untuk beli kue ape yang harga 25 perak pada waktu itu aja saya nggak punya duit. Jadi saya nggak pernah mau jadi hamba Tuhan. Nah, waktu peristiwa ini terjadi, sampai hari ini, saya sudah membatalkan sekitar 40 pelayanan. Sampai akhir bulan Mei. Dan bulan Juni, itu ada sekitar 15 sampai 20 pelayanan yang harus saya batalkan lagi. Karena nggak usah dibatalin juga akan terbatalkan dengan sendirinya. Karena juga nggak bisa pergi, gereja juga belum buka. Tapi satu hal saya bicara sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, yang manggil saya itu Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan keinginan saya. Dan ketika Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan akan memberi. Ini saya pegang. Itu aja yang saya percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada saya untuk benar-benar bergantung penuh sama Tuhan di masa-masa seperti ini. Jadi saya bersyukur, saya harus mengalami masa-masa seperti ini. Saya bersyukur. Kenapa? Karena saya tahu bahwa iman saya sedang dilatih. Saya tahu bahwa saya sedang berbicara kepada diri saya sendiri. Kamu jangan hanya pinter khotbah. Kamu ngomong sama orang kuat bertahan. Ya, karena selama ini kamu nggak pernah mengalami yang namanya nggak dapat penghasilan. Dulu krisis 98, orang-orang ngalamin krisis, tapi gereja tetap bisa buka. Hamba Tuhan tetap bisa melayani. Betul nggak, saudara? Tapi sekarang, semua gereja tutup, segala macam, semua kita nggak bisa. Dan saya mengatakan kepada diri saya, ini saatnya kamu mempraktekkan apa yang kamu ajarkan kepada orang lain, sehingga satu hari kamu bisa bersaksi bahwa apa yang kamu ajarkan itu benar terjadi dalam hidup kamu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan, bahwa pergumulan itu Tuhan izinkan untuk membuat kita ingat. Ayo, balik lagi ngandalin Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara yang sudah mengandalkan Tuhan, ayo lebih dekat lagi sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan di masa seperti ini, saudara akan tetap hidup dan lewatin masa ini dengan kemenangan. Saudara akan tetap bertahan. Saudara akan mampu untuk bertahan. Nah, hal kedua yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan, ini berita baik buat kita, dan ini satu kebenaran, bahwa setiap pergumulan itu selalu ada batas waktunya. Saudara mesti ingat ini. Pergumulan seberat apapun, masalah seberat apapun, itu selalu ada batas waktunya. Ayat 26, coba kita lihat. Ayat 26, firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Nah, kita sampai sini saja. Bapak Ibu Saudara, ketika Yakub bergumul, maka orang itu berkata apa? Pergumulan itu berkata, aku harus pergi, karena fajar telah menyingsing. Aku nggak bisa tinggal lagi dalam hidupmu. Aku nggak bisa lagi bersama-sama dengan kamu. Aku harus pergi. Setiap pergumulan dalam hidup kita, itu ada batas waktunya. Saya mau katakan pandemi ini ada batas waktunya. COVID ini ada batas waktunya. Satu hari masa ini akan berlalu. Satu hari pandemi ini akan berlalu. Sehebat apapun pergumulan saudara, mungkin saudara tidak hanya mengalami masa-masa pergumulan atas COVID, atas pandemi. Mungkin saudara punya pergumulan yang lain, karena biasanya satu pergumulan itu mengaitkan dengan pergumulan yang lain. Itu menyebabkan terbuka pintunya pergumulan ke pergumulan yang lain. Tapi saya ingin katakan, apapun masalah saudara, setiap masalah itu ada batas waktunya. Satu hari masalah itu akan berkata dalam hidup saudara, aku nggak bisa lagi tinggal dalam hidupmu. Aku harus pergi dari hidupmu. Kenapa? Sebab fajar sudah menyingsing. Pertolongan Tuhan sudah datang.
tangan Tuhan sudah siap untuk mengangkat kita kembali. Yang setuju katakan amin. Pergumulan ini akan berakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering menggambarkan bahwa orang yang di dalam pergumulan itu seperti seorang yang sedang berada di sebuah pipa yang besar dan panjang. Ketika orang itu berada di tengah-tengah pipa yang besar dan panjang, dia lihat ke depan, dia nggak bisa lihat apa-apa karena gelap. Dia lihat ke belakang, dia nggak bisa lihat apa-apa karena gelap. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa sepanjang-panjangnya pipa itu pasti ada ujungnya. Bagaimana orang yang di tengah pipa itu bisa sampai ke ujung pipa itu? Tidak ada cara lain selain dia harus tetap maju ke depan. Ketika dia terus maju ke depan, ketika dia tinggal 50 meter dari ujung pipa itu, dia melihat bahwa pipa itu tidak segelap sebelumnya. Karena dia semakin dekat dengan ujungnya. Ketika dia tinggal 30 meter, pipa itu makin terang. Ketika dia tinggal 10 meter lebih terang lagi, ketika dia sampai di ujung pipa itu, maka dia melihat bahwa ternyata di ujung pipa yang tadinya begitu gelap, ternyata ada terang yang begitu luar biasa. Saya ingin katakan kepada saudara, hari ini, mungkin ada di antara kita yang tinggal 30 meter dari ujung persoalan kita. Jangan menyerah. Anda sudah dekat. Kalau Anda berhenti hari ini, Anda tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang tinggal selangkah lagi. Mungkin besok adalah ujung pipa dalam hidup saudara. Jangan berhenti hari ini. Ada seorang bijak yang berkata begini, kalau kamu tidak bisa terbang, berlarilah. Kalau kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Apapun yang kamu lakukan, dengan cara apapun, pastikan kamu tetap maju ke depan. Sebab hanya orang yang bergerak maju ke depan, itu yang akan menemukan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil ilustrasi dari seorang hamba Tuhan yang namanya Robert Schuller. Robert Schuller berkata begini, petani kentang itu punya cara yang unik, yang menarik untuk dicermati ketika mereka memanen kentang. Dan dikatakan bahwa ketika kentang-kentang ini panen, petani itu akan mengambil kentang-kentang itu dan kemudian memasukkan kentang-kentang itu ke dalam truknya. Biasanya petani ini punya truk yang di belakangnya itu ada baknya. Jadi semua kentang itu dimasukin ke dalam bak truknya tanpa dipilih, tanpa disortir, gede, kecil, dimuat, semua dimasukin jadi satu. Nah setelah bak truknya penuh, setelah kentang itu semuanya masuk, truk itu ditutup, petani ini akan mengemudikan truk itu ke pasar. Nah waktu petani ini mengemudikan truk itu ke pasar, maka dia akan cari jalan yang rusak. Saya tahu bahwa kita paling benci jalan yang rusak. Kita akan hindari itu. Tapi petani ini enggak. Dia justru akan pilih jalan yang rusak. Semakin rusak jalannya, semakin dia akan lewat situ. Nah, ketika dia sampai ke pasar, bak truk itu dibuka, maka sesuatu yang unik terjadi. Sebagian besar kentang-kentang itu sudah tersusun sendiri. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah sudah tersusun sendiri. Kentang yang besar, biasanya kalau lagi kebaktian ketemu sama orang, saya nanya, menurut saudara kentang yang besar ada di atas apa ada di bawah? Gitu. Tapi karena kita lagi Zoom, saya langsung jawab aja deh. Kentang yang besar, setelah sampai di pasar, ketika bak truk itu dibuka, ternyata sebagian besar kentang yang besar itu ada di atas. Yang kecil itu ada di bawah. Kenapa demikian? Pada waktu truk ini lewatin jalan yang rusak, maka terjadi goncangan. Nah, kentang-kentang yang ada di belakang itu, di bak truk itu pada berlompatan. Terjadi rongga. Nah, kentang kecil yang bawah rongga itu. Sehingga sebagian besar kentang-kentang yang besar itu ada di atas, yang kecil itu ada di bawah. Nah, apa maksud daripada perumpamaan ini? Robert Schuller berkata begini, kita itu bagaikan kentang-kentang itu. Bak truk tempat kentang-kentang itu disimpan, itu bagaikan dunia di mana kita hidup di dalamnya. Nah, jalan yang rusak yang membuat kentang-kentang itu bergoncang, itu bagaikan goncangan-goncangan di dalam dunia yang mau coba menggoncangkan hidup kita. Kentang kecil itu melambangkan orang yang bermental kecil, beriman kecil, gampang menyerah, tidak percaya sama Tuhan. Ketika terjadi goncangan, dia akan ada di bawah. Saya berdoa supaya saudara menjadi seperti kentang besar. Yaitu orang yang bermental besar, orang yang beriman besar, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena hari ini kita tahu bahwa setiap masalah itu pasti akan berlalu. Setiap masalah itu ada expired date-nya. Setiap masalah ada jangka waktunya. Yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa pelajari dalam sebuah pergumulan? Ayat 27 dan 28. Ayat 27 dan ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel,
Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari pergumulan adalah bahwa setiap masalah akan merubah hidup kita. Saudara mau percaya apa enggak, saudara mau tahu apa enggak, satu realita yang nggak bisa berubah. Pergumulan akan merubah hidup saudara. Kalau saudara lihat ayat tadi dikatakan apa? Nama Yakub berubah jadi Israel. Yakub itu artinya jelek. Yakub itu artinya penipu. Ada orang yang mau kasih nama anak penipu. Ya, oh nak, aku kasih nama kamu apa ya? Yang keren. Oh, bandit, misalnya begitu. Oh, aku kasih nama kamu Al Pacino. Al Pacino itu kan gembongnya bandit, saudara. Itu namanya nggak bagus. Tapi kita mau kasih nama anak kita yang baik-baik. Supaya artinya baik. Gloria, namanya siapa? Untung. Kenapa? Supaya untung terus dalam hidupnya. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Israel itu artinya apa? Israel itu artinya pangeran Allah. Dari Yakub, yang arti namanya nggak bagus, tiba-tiba lompat. Jadi Israel, yang artinya sangat terhormat, saudara. Nah, ini menggambarkan apa? Ini melambangkan seseorang yang mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Perubahan yang naik, perubahan yang baik. Dari penipu jadi pangeran. Satu perubahan hidup yang baik. Dan setiap kita pasti pengen punya perubahan hidup yang baik. Tetapi saudara jangan lupa begini. Yakub dirubah. Perubahan itu menjadi lebih baik. Kebetulan yang kita baca dalam Alkitab, perubahannya terjadi lebih baik. Yakub jadi Israel. Tapi kenyataannya ada orang yang mengalami pergumulan tapi hidupnya akan makin hancur. Kalau gitu ternyata ada faktor yang menentukan perubahan. Faktor yang menentukan perubahan itu namanya adalah respon. Respon saudara itu akan menentukan perubahan seperti apa yang akan saudara lihat dalam hidup saudara. Respon saudara itu akan menentukan apa yang akan saudara lihat di depan saudara. Respon yang benar, respon yang baik ketika saudara bergumul, itu akan membuat saudara menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi respon yang salah ketika saudara bergumul, itu akan membuat saudara menjadi manusia yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Respon yang baik itu apa? Respon yang benar. Saudara tetap bertahan, saudara tetap cinta Tuhan, saudara tidak mengeluh, saudara tidak berkata-kata yang buruk tentang Tuhan, saudara tidak tinggalkan Tuhan, saudara tetap bersekutu dengan Tuhan, saudara tetap menaruh pengharapanmu sama Tuhan dan tidak kecewa. Kalau respon saudara seperti ini, saya mau katakan, di akhir pergumulan ini, saudara akan menjadi orang yang ada di level yang lebih tinggi secara iman. Saudara akan jadi orang yang tahan banting, saudara akan jadi orang yang lebih kuat, saudara akan menjadi orang yang lebih mengenal Tuhan, karena saudara belajar untuk tidak kecewa, dan saudara belajar untuk mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata demikian. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, saudara mesti percaya bahwa di balik segala pergumulan, Tuhan itu menyediakan sesuatu yang lebih besar. Saudara, kita nggak bisa nilai orang di gereja, karena semua orang di gereja itu kayak malaikat. Semua orang di gereja baik-baik, kita nggak bisa menilai seseorang dari gereja. Tapi seringkali kita bisa mengenal seseorang ketika orang itu mengalami pergumulan, ketika orang itu mengalami masalah. Saya punya seorang teman yang sekarang lagi ada problem berat, dan kemarin saya ngobrol sama dia, dan kemudian dia bilang apa? Pak, saya baru tahu loh, ternyata orang-orang yang saya pikir baik ternyata seperti itu. Lalu masalah kita bisa berkenalan dengan orang lain, sesungguhnya pribadi orang lain seperti apa. Lewat masalah juga kita bisa berkenalan dengan diri kita sendiri. Sebetulnya saya sekuat apa sih? Karakter kita diuji, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau saudara berhasil melewati ujian itu, maka di balik pergumulan ada berkat yang Tuhan sediakan buat saudara. Pada waktu Yakub diberkati dalam ayat 29, kalau saudara membaca dengan teliti, Yakub diberkati setelah dia melewati ujian itu. Dia memenangkan ujian itu. Kalau saudara menang di dalam ujian ini, maka saya ingin katakan ada sesuatu yang lebih besar, karena ujian itu membawa kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kalau kita menang, syaratnya menang. Ujian itu bisa menurunkan, bisa menaikkan. Karena itu saya katakan, kalau saudara memenangkan ujian ini, maka saudara akan berada di level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ayub mengalami ujian bukan karena kesalahannya. Ayub mengalami penderitaan bukan karena dosa yang dia buat. Tapi dia berhasil memenangkan ujian itu. Sehingga di akhir kisah Ayub kita lihat bahwa Tuhan melipat gandakan harta kekayaan Ayub. Tuhan melipat gandakan.
Karena itu saudara, saya mendorong saudara di masa-masa seperti ini. Saya tahu tidak mudah, saya tahu berat, saya pun mengalami juga. Karena itu saya mendorong saudara, ayo kita saling mendoakan, ayo kita berjuang sama-sama, saling menguatkan, supaya apa? Yang menang bukan saya sendiri, bukan saudara sendiri, tapi kita sama-sama saling menopang, bergandengan tangan, supaya kita semua sama-sama menang, melewati masalah-masalah kita, sehingga kita bisa berada di tempat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang kelima terakhir, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, yang terakhir, yang kita pentingnya, katanya, melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara semua, ambil kesempatan ini untuk mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang hancur hati. Siapa orang-orang yang hancur hati? Orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang stres, orang-orang yang sedang mengalami ketakutan dalam hidupnya. Hope over fear. He is the hope over fear. Allah itu dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Alami Tuhan. Ambil kesempatan ini untuk melihat bahwa mujizat itu bukan hanya sekedar cerita yang saudara baca di dalam Alkitab. Itu bukan hanya sekedar kisah, dongeng. Belum pernah saudara alami semenjak saudara jadi Kristen. Gunakan kesempatan ini untuk mengalami mujizat Tuhan. Saya ingat ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang menguatkan poin saya ini. Bagaimana mereka melihat Tuhan di tengah-tengah masalah. Salah satunya adalah Daniel. Di mana Daniel Tuhan? Di dalam gua singa. Bukan di dalam istana raja, bukan ketika Daniel lagi liburan, bukan ketika Daniel dalam masa-masa yang baik, tapi Daniel dalam pergumulan. Jadi masukkan ke dalam gua singa, singa-singa yang kelaparan, tapi di situ dia melihat Tuhan. Dia melihat bagaimana mujizat terjadi. Singa-singa yang kelaparan itu tidak memakan dia, tidak menyentuh dia. Lagi, teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka melihat Tuhan. Sekali lagi, bukan ketika mereka ada di istana raja, bukan di tengah-tengah kenyamanan mereka, tapi mereka melihat Tuhan ketika mereka ada di dalam dapur api, di tengah-tengah masalah besar. Mereka melihat Tuhan, dan bukannya mereka yang melihat Tuhan, raja dan seluruh orang-orang yang ada di situ, pengawal-pengawal yang ada di situ, melihat bahwa ada Tuhan sama-sama dengan mereka di dalam dapur api itu. Siapa lagi? Paulus dan Silas. Di mana Paulus dan Silas melihat Tuhan? Ketika mereka berada di dalam penjara. Kita berkata ketika mereka terpasung kakinya, mereka ada di dalam penjara. Dan malam itu mereka memutuskan untuk memuji Tuhan. Perhatikan, they are worshiping the Lord. Ini yang bisa saudara lakukan, worshiping Him in the midst of your problem. Di tengah-tengah masalah saudara. Ketika Paulus dan Silas mengadakan konser, live konser saudara malam itu. Mereka memuji Tuhan. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Tuhan? Sendi-sendi penjara terbuka, terjadi gempa bumi. Itu penjara terbuka. Sehingga apa yang terjadi? Penjara menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ketika mereka berada di tengah-tengah masalah, Tuhan ada di situ. Kita semua lagi ada masalah. Ada yang masalahnya cuma karena pandemi, ada yang masalahnya nambah-nambah gara-gara pandemi, masalah dengan anak, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan bank. Katakan kepada saudara, ini kesempatan saudara untuk melihat mujizat. Masalah adalah kendaraan bawa saudara pada mujizat. Saudara nggak bisa bilang saudara dipulihkan kalau saudara nggak pernah mengalami yang namanya kejatuhan. Saudara nggak pernah bisa bilang bahwa, oh saya diangkat Tuhan, kalau saudara nggak pernah mengalami yang namanya keterpurukan. Sehingga saya mau katakan, masalah itu selalu mendahului mujizat. Tapi saudara perlu yang namanya pengharapan dan iman kepada tempat yang namanya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya berdoa, supaya kita semua bisa melewati ini dengan kemenangan. Firman Tuhan hari ini membagikan hope over fear. Bahwa balik masalah ini, selalu ada kebaikan Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Kuat selalu dalam Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Baik, terima kasih atas penyampaian firman oleh Pendeta Jeffrey. Dan sebagai respon firman, mari kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan, karena terkadang
kita merasa pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, membuat kita selalu bergantung dan percaya kepada Allah. Kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Baik, Bapak Ibu, sesaat lagi saya akan menyampaikan Warta Jemaat PDBPS 15 Mei 2020. Yang pertama, terima kasih atas pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Jeffrey Rama. Terima kasih untuk pelayanan dari Saudara Simon dan Saudari Purnama sebagai singer. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu pengurus
yang sudah mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Kemudian segenap keluarga besar Persekutuan Doa BPS mengucapkan duka yang mendalam atas wafatnya ayahanda dari Ibu Francisca Weni Astriani Widiasari pada hari Selasa 12 Mei 2020. Kiranya kasih dan penghiburan dari Tuhan Yesus yang akan memampukan keluarga besar untuk melewati masa perkabungan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus dapat mengirimkan email ke prkk_bps@bps.go.id. Saya ulangi sekali lagi, emailnya adalah prkk_bps@bps.go.id. Selama ibadah daring, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Bendahara Persekutuan Doa BPS atas nama Dewi Rismaya Marpau dengan nomor rekening BRI 1257 0100 3703 502 atau dapat dilihat di layar dengan berita persembahan. Oke, baik. Demikian warta PD Jemaat hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, banyak hal yang tidak kita mengerti mengapa harus terjadi, seperti keadaan di sekeliling kita, kenyataan di depan kita. Tetapi marilah kita berkomitmen untuk selalu berharap kepada Allah ketika kita percaya padanya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebelum memasuki doa syafaat, kita akan menyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab Kau mengubah segala sesuatu. Doa dan benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa dan benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya,
mempersilahkan kepada Pendeta Jeffrey untuk menyampaikan doa syafaat dan berkat, kemudian dilanjutkan dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa syafaat sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir dimanapun kami berada saat ini. Rekan-rekan yang berada bersama di ruang Zoom ini Tuhan. Hari ini mengikuti ibadah. Engkau ada di sana bersama dengan mereka. Sebab Tuhan tidak jauh. Tuhan ada dalam hati kami. Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Bukan hanya firman ini hamba-Mu sampaikan untuk menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar lewat Zoom ini, tapi juga menguatkan diri hamba-Mu sendiri untuk boleh tetap percaya bahwa Tuhan ada makna yang baik di balik segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sebab sejak hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kebetulan. Allah merendah masa depan kami. Engkau sutradara atas hidup kami. Engkau Bapa yang baik, yang Alkitab katakan tidak pernah memberikan apa yang jahat buat anak. Terima kasih Tuhan. Kuatkan setiap kami. Pulihkan, bangkitkan iman kami. Dan sebentar kami juga mau berdoa untuk doa-doa syafaat kami sebelum kami mengakhiri persekutuan kami pada siang ini. Tuhan, kami bawa pemimpin bangsa kami dari presiden sampai pemimpin-pemimpin di daerah, sipil maupun militer. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka semua. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat di tengah-tengah menjalankan tugas mereka. Hikmat untuk mereka bisa melihat tuntunan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Bagaimana jalan Tuhan. Mereka bisa menemukannya, mereka bisa melihatnya Tuhan. Sehingga mereka bertemu dengan jawaban yang Tuhan sediakan. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan. Supaya tidak ada keputusan-keputusan yang salah. Supaya tidak ada keputusan-keputusan yang memperburuk Tuhan. Situasi, suasana yang sedang terjadi saat ini. Tetapi keputusan yang diambil, keputusan yang menerapkan seluruh rakyat Indonesia. Keputusan yang menyejukkan hati. Keputusan yang membuat orang-orang yang mendengar menjadi damai. Keputusan yang membuat keadaan menjadi lebih baik. Tuhan, kami berdoa. Berikan orang-orang yang baik. Orang-orang yang benar-benar punya hati untuk berada di sekeliling pemimpin kami Pak Jokowi. Bukan orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini. Bukan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan. Bukan orang-orang yang ingin menjatuhkan dan memporak-porandahkan kesatuan bangsa ini. Tapi orang-orang yang baik. Orang-orang yang punya hati. Orang-orang yang peduli kepada bangsa ini. Sehingga benar-benar Tuhan, tim daripada Pak Jokowi bisa menjadi tim yang solid, tim yang kuat. Tim yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Yang benar-benar mementingkan kepentingan bersama, kepentingan bangsa Indonesia. Tuhan berkati mereka juga, Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka supaya tidak ada di antara keluarga mereka dan mereka sendiri yang terkena sakit. Jauhkan daripada wabah, jauhkan daripada mara bahaya. Juga kami bawa para tim dokter Tuhan, para relawan, Tuhan tenaga-tenaga medis. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang masih berjuang, bekerja di luar rumah. Tuhan juga memberkati mereka semua dan melindungi. Supaya mereka juga sementara menjalankan tugasnya. Mereka terhindar dari wabah penyakit. Keluarga mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kebutuhan mereka Tuhan penuhi. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pimpinan di BPS, di pimpinan di kantor pusat sampai di daerah Tuhan. Supaya Tuhan juga memberkati mereka semua. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka semua di dalam menjalankan tugas mereka di BPS ini. Tuhan melindungi keluarga mereka dan bukan hanya mereka tapi setiap anak-anak Tuhan yang ada di BPS juga yang diberikan posisi strategis Tuhan supaya mereka benar-benar memanfaatkan posisi mereka ini bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka memanfaatkan posisi mereka yang strategis ini benar-benar untuk mengambil keputusan yang akan membawa pengaruh yang baik, yang membawa kondisi yang baik bagi Tuhan, bangsa ini, bagi perusahaan mereka, bagi divisi yang mereka pimpin Tuhan. Kami berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan yang ada di BPS diberikan hati yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi teladan, mereka menjadi inspirasi, mereka bisa menjadi contoh bagi orang lain. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang akan ujian sekolah, SD maupun universitas. Tuhan, Engkau juga akan memberkati dalam masa-masa mereka belajar di rumah. Tuhan yang memberikan mereka semangat, dan kami juga berdoa supaya mereka selalu diberikan kesehatan, dan juga nanti pada waktu mereka ujian di rumahnya mereka Tuhan, mereka juga boleh menjalani ujian ini dengan baik,
dan mereka boleh lulus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap guru-guru mereka, Tuhan. Tidak lupa kami doakan mereka, supaya mereka juga diberkati, Tuhan. Guru-guru yang sudah mengajar anak-anak kami, Tuhan berkati. Kebutuhan mereka Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan. Biar setiap keluarga juga boleh mengalami waktu bersama di masa-masa ini. Mengambil kesempatan di masa-masa seperti ini mereka bekerja di rumah untuk boleh memulihkan kembali waktu-waktu yang hilang, waktu-waktu yang mungkin mereka nggak bisa dapat. Tapi biar waktu-waktu ini bisa mereka benar-benar gunakan untuk dekat kembali dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak mereka. Kalau ada hubungan-hubungan yang perlu dipulihkan, biar mereka juga boleh gunakan kesempatan untuk memulihkan hubungan mereka juga dengan orang tua mereka. Biarlah kami menyadari bahwa kami diberkati bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami diberkati karena Tuhan punya tujuan supaya kami menjadi saluran berkat. Biar kami boleh menggarami orang-orang di sekeliling kami, dan mereka boleh melihat bahwa mereka pun dikasihi oleh Tuhan lewat apa yang kami kerjakan dalam hidup mereka. Tuhan berkati tim kreatif dari Persekutuan Doa BPS Tuhan, yang selalu berusaha untuk menyiapkan ibadah-ibadah yang kreatif Tuhan di masa-masa seperti ini. Tuhan, jadilah mereka tidak pernah sia-sia. Jadilah setiap pengurus tidak pernah sia-sia. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat kepada mereka, bagaimana mereka bisa menentukan tema-tema juga yang akan memberkati. Mereka bisa mencari pembicara-pembicara yang benar-benar boleh menyampaikan kebenaran yang menguatkan dan memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Tuhan, kami juga bawa Tuhan setiap pergumulan pribadi daripada anak-anak-Mu yang ada di Persekutuan Doa, baik itu kerinduan untuk memiliki keturunan, supaya Tuhan juga berkati, baik itu juga kerinduan untuk memiliki pasangan hidup, membina sebuah keluarga, baik orang-orang yang sedang bergumul di dalam kesehatan, baik fisik maupun pergumulan mental Tuhan di masa-masa ini. Dan Tuhan, juga untuk keamanan di lingkungan tempat mereka tinggal, dan kami juga berdoa Tuhan untuk pertolongan Tuhan, untuk setiap orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah yang mungkin mereka pikir tidak ada jalan keluar, Tuhan juga menolong. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk pegawai organik dan mitra BPS yang sudah positif COVID-19. Biar kiranya Tuhan, kami bawa mereka semua yang sedang memiliki pergumulan ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, yang sakit dijamah oleh kuasa darah Yesus. Bukankah bilur-bilur Yesus menyembuhkan? Kami berdoa supaya kekuatan mereka dipulihkan, imun mereka bangkit kembali. Sehingga mereka keluar dari masa-masa ini, mereka boleh dinyatakan sembuh karena pertolongan Tuhan. Dan mereka boleh kembali kepada keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasih dalam keadaan yang sehat, orang-orang yang rindu memiliki keturunan. Tuhan buka Tuhan kandungan mereka, supaya mereka boleh memiliki keturunan-keturunan ilahi, anak perjanjian yang taruh dalam hidup mereka, yang akan memuliakan Tuhan, yang akan menjadi generasi penerus yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Dan bawa Tuhan seluruh pergumulan daripada anak-Mu di Persekutuan Doa ini, mungkin yang belum terucapkan juga Tuhan, Tuhan berkati. Di masa-masa seperti ini, kami hamba-Mu khusus berdoa untuk orang-orang yang sedang berjuang untuk survive. Mungkin mereka mencoba untuk berjualan, apapun, baik itu makan, jualan jasa, dan lain sebagainya. Tuhan, kalau itu ada, Tuhan berkati usaha mereka. Biar jualan mereka, dagangan mereka boleh diberkati Tuhan. Laku Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati lewat cara ini, untuk mereka bisa survive dan bertahan. Tuhan berikan ide kepada orang-orang yang sedang mencari ide, apa yang harus kami lakukan untuk survive. Tuhan buka pikiran mereka, supaya mereka bisa mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Mereka bisa mendapatkan ide, dan ide itu menjadi ide yang tepat, menjadi sebuah kebutuhan di masa-masa seperti ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan kebijaksanaan, Roh Kudus membuka mata pikiran kami, sehingga kami bisa melihat apa yang Tuhan taruh di dalam pikiran kami, yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk keluarga daripada Ibu Francisca Weni yang sedang berduka atas meninggalnya ayahanda tercinta. Tuhan juga berkati. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan, di masa-masa berdukanya, biar penghiburan yang sejati itu datang dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mungkin acara penghiburan atau pemakaman, Tuhan juga yang akan menyertai, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk Satpam BPS DKI yang sedang opnam karena sakit ginjal dan jam tidak bekerja lagi. Ada mujizat, karena Allah masih bekerja sampai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya.
Kami berdoa Tuhan biar Engkau menjamah Pak Satpam ini Tuhan. Kami berdoa meminta mujizat dari Tuhan. Supaya ginjalnya Tuhan pulihkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun. Tuhan bisa bekerja lewat tangan dokter. Tuhan bisa bekerja lewat obat. Tapi Tuhan juga bisa bekerja lewat sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Dan hanya memerlukan satu jamaah Tuhan untuk mendatangkan mujizat bagi hamba-Mu Tuhan. Tuhan kami bawa dia dalam tangan Tuhan. Berikan pengharapan. Tetap berikan kekuatan supaya dia tidak putus pengharapan. Dia tidak lemah. Dia tidak kecewa. Tapi dia tetap tertuju kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, keluarga kami. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kuasa darah Yesus melindungi kami. Menghindarkan kami dari mara bahaya. Menghindarkan kami dari segala wabah. Menghindarkan kami dari segala sesuatu yang buruk. Dan kami katakan kami akan dilindungi oleh Tuhan. Setiap hari kami akan menjadi hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan, sebelum kami menutup ibadah ini, kami mau terima berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang juga. Persekutuan dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah bersama-sama bersekutu dalam ibadah PDBPS hari ini. Semoga kita selalu berharap kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di ibadah PD selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.